Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, ustaz-ustadzah, para sepuh-sepuh yang saya muliakan, wabil khusus pimpinan dan pengurus serta ustaz-ustadzah di Majelis Ta'lim Darul Ulum Arab Saudi, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang bisa menyaksikan streaming kami dan juga mengikuti media sosial kami di Facebook dan YouTube kami, yang insyaallah senantiasa diberkahi Allah, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan barokah maslahah fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur dan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita langsung saja kita mulai surah Al-Baqarah ayat 40. Silahkan dibaca sampai dengan ayat 46. Ayat 40 sampai dengan 46. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Satu lagi. Oke, kita tafsirkan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Luar biasa suaranya yang begitu syahdu merdu, insyaallah dengan penghayatan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Yang tadi dibacakan oleh Umi Bayinah dari Serang, Banten, ya. Baik pemirsa rahimakumullah dan seluruh jamaah di Darul Ulum dan dimanapun berada, kita tafsirkan satu persatu ya dari ayat 40 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, ya. Kaum Bani Israel dispesialkan dipanggil Allah Subhanahu wa taala ai auladu Yaqub, ya, anak-anaknya Nabi Yaqub. Itu adalah termasuk kaum Bani Israel. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Uzkuru, ingatlah kalian ni'mati, terhadap nikmatku, kata Allah, allati an'amtu 'alaikum, yang telah aku berikan, aku curahkan, aku karuniakan kepada kalian, ya. An'amtu 'alaikum ai ala abaikum, ya. Termasuk juga atas nenek-nenek moyang, ya, kakek-kakek moyang kalian.
Ya, ini kakek-kakek moyang kalian. Minal injaimi Fir'aun, yaitu berupa diselamatkannya kalian dari kejaran Raja Fir'aun dan pasukannya. Kemudian juga termasuk nikmat Allah falqil bahri, ya, termasuk pertolongan Allah, yaitu berupa dibelahnya lautan, ya, samudra ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam dengan tongkatnya kemudian membelah lautan dan dipakai untuk lewat seluruh pasukan tentaranya dan pengikutnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, ya kan. Dan setelah itu lalu kemudian kembali seperti semula dan tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya itu. Lalu kemudian termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa watadlilil ghamam, ya, dinaungi dengan awan sehingga tidak terasa panas, wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Bi antashkuruha bi taati, yaitu hendaknya kalian mensyukurinya, ya, mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut dengan apa? Bi taati, dengan taat kepadaku, kata Allah, dengan beribadah kepadaku. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian dari cara-cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah secara khusus difirmankan Allah kepada kaum Bani Israel. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, wa aufu, dan tunaikanlah, ya, oleh kalian bi ahdi, terhadap janji-janji kalian kepadaku. Ai alladzi ahadtu ilaikum, yaitu janji yang telah kami buat kepada kalian. Berupa apa? Minal imani bi Muhammadin, menjanjikan atau kalian harus waktu itu berjanji agar beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun mereka belum hidup semasa Nabi Muhammad, tapi di dalam kitab Taurat itu sudah dijelaskan tentang sifat-sifat dan karakteristik Nabi Muhammad. Maka kemudian mereka disuruh untuk berjanji agar mengimani kerasulan Nabi Muhammad, ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Taurat. Tapi ternyata mereka mengingkari, ya, ini padahal Allah menyuruh mereka agar memenuhi janji itu, sehingga Allah ufi bi ahdikum, maka Allah pun akan menunaikan janjinya kepada kalian, alladzi ahadtu ilaikum minas sawabi alaihi, yaitu berupa janji Allah berupa pahala, ya, bisawabi alaihi bidukhulil jannah, pahala yaitu dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum Bani Israel yang beriman, yang taat, yang bersyukur dan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan diutus oleh Allah setelah Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, lalu Nabi Muhammad, itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengimani, agar mereka mempercayai, dan nanti pada akhirnya kemudian juga ketika ahlul kitab hidup semasa Rasulullah harus juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ kemudian ditutup wa iyaya farhabun, wa iyaya, lan itu kepada saya, ya, kepadaku, kata Allah, hanya kepadaku, kata Allah, farhabun ay khafun, ya, hendaklah kalian merasa takut. Takut apa? Fi tarkil wafai bihi duna ghairi, ya, jadi harus takut jangan sampai tidak menepati janji, ya, dan bahkan jangan sampai kemudian menepati janji kepada yang lain padahal janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian dari Majelis Ta'lim Darul Ulum Arab Saudi yang dimuliakan Allah dan pemirsa rahimakumullah. Wa aminu di ayat 41, wa aminu lan imano sira kabeh, dan berimanlah kalian bima kelawan kitab anzaltu yang telah aku turunkan, ya, minal Quran, yaitu dari Al-Quran, ya, musaddiqan lima ma'akum, sebagai pembenar. Jadi Al-Quran itu berfungsi menjadi pembenar, penyempurna, ya, pelurus, ya, lima ma'akum, terhadap kitab yang ada di dalam diri kalian, di kitab yang ada di sisi kalian, minat Taurati, dari kitab Taurat. Jadi Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ini
adalah sebagai pembenar, ya, sebagai pembenar, penyempurna terhadap kitab Taurat yang dipegang oleh kaum Yahudi Bani Israel. Seperti itu. Ya, bimuwafaqatihi lahu fit tauhid wan nubuwah. Terutama dalam hal tauhid dan kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diterangkan di dalam kitab At-Taurah itu, hendaknya mereka kemudian mengimani, ya, muwafaqatih. Jadi menyesuaikan dengan aturan-aturan, penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quran terkait dengan keimanan, tauhid, akidah, dan juga penjelasan mengenai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala takunu awwala kafirin bih. Wala takunu lan ojo ono sira kabeh ono iku awwala kafirin, wong sing menjadi apa ya, dedengkotnya kafir, ya, bihi terhadap kitab Al-Quran. Jangan sampai kalian, wahai Bani Israel, menjadi orang-orang yang justru mempelopori kekafiran terhadap Al-Quran, ya, yaitu min ahlil kitab, dari ahlul kitab. Lianna khalfakum taba'un lakum, karena kalau kalian memulai untuk mengkufuri, mengingkari isi Al-Quran yang membenarkan ajaran kitab-kitab sebelumnya, dan juga Al-Quran ini yang sudah kemudian menjelaskan tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kalian mengkafiri, maka taba'un lakum, li'anna khalfakum taba'un lakum, orang-orang yang ada di belakang kalian nanti akan mengikuti, generasi-generasi kalian pun akan mengikuti kekafiran-kekafiran itu, dan kalian akan mendapat dosa dari apa yang menjadi kafir dari generasi kalian. Ya, ini fa ismuhum alaikum, maka dosa-dosa orang yang mengikuti kekafiran kalian itu juga ada pada kalian. Nah, ini juga jadi contoh buat kita jamaah sekalian. Jangan sampai kita memberikan teladan yang buruk, tapi contohkanlah kepada yang kebaikan-kebaikan kepada generasi kita. Kalau kita memberikan contoh yang baik kepada orang lain dan orang lain kemudian mengamalkan kebaikan-kebaikan tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang itu mengamalkan. Begitu juga sebaliknya, ya, ketika kita melakukan keburukan-keburukan dan keburukan itu dicontoh orang lain, maka kita pun mendapat jatah, mendapat bagian dari dosa-dosa orang-orang yang melakukan keburukan dari perbuatan kita itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, wala tashtaru. Nah, ini, ya, wala tashtaru, dan janganlah kalian membeli, ay tastabdilu, tegese mengganti, janganlah sampai kalian mengganti apa? Bi ayati, ayat-ayat ingsun Allah. Jadi janganlah kalian mengganti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, allati fi kitabikum min na'ati Muhammadin, ya, yaitu kitab yang menjelaskan, ya, allati fi kitabikum, yang mana penjelasan itu ada di kitab kalian. Tentang apa? Min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari sifat-sifat tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kemudian diganti, ya, diganti dengan apa? Samanan qalila, dengan harga yang sangat-sangat sedikit. Ai ardan yasiran, ya, minad dunya, bagian yang sangat sedikit dari materi dunia. Hati-hati, jangan sampai kita menjual belikan ayat-ayat Allah, menjual belikan tentang kebenaran-kebenaran tentang kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ay la taktumuha khaufa fawati ma ta'khudunahu min saflatikum. Jadi jangan sampai kita memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kebenaran-kebenaran itu kemudian kita perjualbelikan, kita ganti dengan kepentingan-kepentingan duniawi kita, ya. Apakah itu karena takut nanti nggak dapat materi atau nggak dapat pangkat jabatan dan kekayaan, lalu kemudian kita memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu terjadi. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisu ay tukhlitu, jangan sampai kalian mencampur adukkan al haqqo, ing kebenaran, alladzi anzaltu alaikum,
yaitu yang telah aku turunkan ya kepada kalian. Kebenaran-kebenaran yang telah aku turunkan kepada kalian jangan sampai dicampur adukkan bil batil, dengan kebatilan. Alladzi taftarunahu, yang kalian perbuat, yang kalian buat-buat sendiri. Ya jamaah sekalian, ini jangan sampai mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Wala taktumul haqqa, apalagi sampai kemudian merahasiakan kebenaran. Kebenaran-kebenaran tentang kisah Nabi Muhammad, tentang kebenaran Nabi Muhammad justru dirahasiakan ya, diumpetkan, disimpan-simpan, lalu kemudian yang benar itu dicampur adukkan karena demi kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan ya. Wa antum ta'lamun, ya, sedangkan kalian tahu annahul haqqu, sesungguhnya tentang kerasulan Muhammad setelah Nabi Musa, Nabi Isa itu adalah benar, tapi kalian tutup-tutupi sehingga kalian kemudian mengkultuskan orang-orang tertentu seperti Uzair ya sebagai nabi, sebagai Tuhan. Kemudian ketika masa Nabi Isa ya, bahkan Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan misalnya ya. Jadi ketika memaknai bahwa Nabi Isa ini tidak punya ayah, lalu ayahnya itu seorang ini Tuhan gitu kan, sebagai anak Tuhan misalnya. Nah, ini hal-hal seperti ini jemaah sekalian, itu jangan sampai terjadi. Itu harus kita buka bahwa Allah ya Allah Maha Esa, at-tauhid yang dijelaskan di dalam kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat, Injil dan sebagainya ya, termasuk Al-Qur'an yang menyempurnakan, yang memperkuat akidah yang benar dan tauhid yang lurus. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oke. Ayat 43 sampai 46 ya. Sebentar, masih satu ayat lagi ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus sholah, tegakkan sholat. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku'. Artinya shollu ma'al musallin ya. Sholatlah kalian bersama dengan orang-orang yang sholat. Sholat bersama siapa? Bi Muhammadin wa ashabihi, di mana mereka itu pada sholat bersama dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan juga para sahabat Rasulullah. Jadi kaum ahlul kitab yang pada masa Rasulullah ya harus mengimani Rasulullah, sehingga ketika kemudian diperintahkan untuk sholat, maka juga disuruh dengan warka'u ma'ar raki'in, untuk rukuk bersama dengan orang yang sholat bersama dengan Rasulullah ya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah, senantiasa orang, konotasinya kan orang ahlul kitab saja harus mengikuti risalah Rasulullah, apalagi kita yang umatnya Rasulullah. Maka tidak ada tawar-menawar lagi. Sudah sepatutnya kita kemudian lebih mencontoh Rasulullah ya kan, mengikuti sunnah Rasulullah, mengimani sifat-sifat dan menteladani Rasulullah di dalam akhlakul karimah, dalam segala aspek kehidupan kita. Ini jamaah sekalian rahimakumullah ya. Baik, untuk 44 sampai dengan 46, monggo siapa yang baca? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun.
Allahumma arhamna bil Quran. Insyaallah tabarakallah ya. Terima kasih. Bunda siapa tadi yang baca? Oh, Bunda Suhan. Subhanallah ya. Bunda Suhan dari Banten juga ya. Oke, terima kasih. Barakallah fik. Baik, atakmurunan nasa bil birri, ini masih sifat-sifatnya orang Bani Israel ya. Mereka itu suka menyuruh orang. Atakmurunan nasa bil birri. Mengapa kalian menyuruh orang untuk berbuat baik? Wa tansawna anfusakum. Sedangkan kalian sendiri justru melupakan diri kalian. Jadi ayat ini jamaah sekalian ya. Di sini wa nuzila fi ulamaihim wa kanu yaquluna li aqribaihim almuslimina usbutu ala dini Muhammadin fa innahu haqqun. Jadi ayat ini diturunkan kepada tokoh-tokoh Bani Israel, wa nuzila fi ulamaihim ya. Jadi ulama-ulama kaum Bani Israel ya, tokoh-tokoh mereka. Mereka mengatakan li aqribaihim, kepada kerabat-kerabat mereka al-muslimina yang beragama Islam. Jadi mereka itu menyuruh kerabat-kerabat mereka yang beragama Islam, usbutu ala dini Muhammadin, tetaplah kalian berada di atas agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu haqqun, karena agama Nabi Muhammad itu benar gitu. Nah, di sini kemudian disindir sama Allah, atakmurunan nasa bil birri. Kenapa kalian menyuruh orang lain, kerabat-kerabatmu, untuk beriman kepada Allah, beriman kepada risalah Nabi Muhammad ya, bil imani bi Muhammadin, ya kan, untuk beriman kepada risalah yang dibawa Nabi Muhammad, sementara wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian justru melupakan diri kalian sendiri. Tatrakunaha fala ta'murunaha bih. Jadi ketika kalian menyuruh orang lain mengimani risalah yang dibawa Nabi Muhammad, justru kalian sendiri mengingkari, mengkafiri ya, meninggalkan dari apa yang kalian sampaikan kepada kerabat-kerabatmu. Harusnya apa yang kalian sampaikan kepada kerabatmu, ya itu juga yang kalian amalkan untuk mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian adalah orang-orang yang sudah pernah membaca kitab ya. Wa antum tatlunal kitab wa fiha al-wa'id ala mukhalafatil qaulil amal. Padahal di dalam kitab Taurat itu juga diterangkan ada ancaman-ancaman ya bagi orang yang nulayani ya, orang yang bertentangan dengan apa yang menjadi ucapannya dengan amal-amalannya. Jadi yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang diamalkan. Mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan, bahkan mereka menyampaikan kebenaran tapi tidak mengamalkan. Nah, ini afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir, kan begitu ya. Sawaun fi'lukum fatarjuuna, kemudian kalian mau kembali. Harusnya kalian berpikir bahwa kebenaran yang kalian sampaikan itu harus juga kalian amalkan, ya kan. Jadi sama antara ucapan dan tindakan itu. Oleh karena itu di sini al-istifham fa jumlatun nisyan mahallul istifham al-inkari. Jadi ada pertanyaan di sini, afala taqilun, itu maksudnya adalah pertanyaan berupa keingkaran ya, mengingkari apa yang mereka lakukan itu. Kaum Bani Israel yang seperti itu hendaknya kita selisih, jangan kita contoh ya, jangan kita ikuti ya. Itu. Baik, jemaah sekalian, wasta'inu, dan mintalah pertolongan, utlubul ma'unah ala umurikum, yaitu carilah pertolongan Allah terhadap segala urusan kalian, bisobri, dengan sabar. Sabar itu apa? Al-habsu lin nafsi ala matakrahu. Ya. Jadi sabar itu adalah menahan diri terhadap apa yang tidak kita sukai. Ya, apa yang tidak kita senangi kemudian kita sabar menerima. Ya, itu namanya sabar ya. Diuji oleh Allah ya. Harus beriman kepada risalah Rasulullah, seperti itu ya. Itu harus bersabar. Termasuk sabar di dalam ujian, cobaan ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena musibah di Jawa Barat ya, termasuk juga Gunung Semeru di Jawa Timur ya, dan lain sebagainya, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di samping sabar juga wassalah, dengan salat ya. Jadi dengan sabar dan ifraduha bidzikri ta'ziman li sya'niha. Secara spesifik disebutkan salat dan sabar ini adalah ta'ziman li sya'niha,
karena mengagungkan ya mengutamakan betapa pentingnya sabar dan sholat itu. Fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila shalah. Rasulullah itu ketika sedang ditimpa suatu masalah ya, itu badara ila shalah, segera kemudian menunaikan ibadah salat. Jadi itu kita contoh ketika kita ada masalah, segera berwudu, kemudian segera menunaikan salat ya. Itu waqila al-khitab lil yahud. Jadi sebetulnya ada mengatakan bahwa kalimat wasta'inu bis sabri was shalah itu ditujukan kepada kaum Yahudi. Tapi secara umum ayat ini ditujukan kepada seluruh umat muslim ya, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 aqahum anil imani ya. Jadi karena mereka sudah mengingkari keimanan itu, sehingga diberikan satu peringatan buat mereka ya, dengan urusan-urusan yang menimpa mereka, dengan masalah-masalah yang menimpa mereka, hendaknya mereka juga melakukan sholat dan juga didasari dengan kesabaran seperti itu ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, wa innaha, sesungguhnya sholat itu lakabiratun, sangat-sangat berat, ay saqilatun ya, sangat berat, illa 'alal khashiin, kecuali terhadap atau bagi orang-orang yang sholatnya khusyuk. Khusyuk itu apa? As-sakinina ila ta'ah, orang yang tenang, tentram ya, dan tidak tergesa-gesa, ila ta'ah, jadi sabar di dalam menunaikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa nyaman, merasa tenang ketika melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian rahimakumullah, sampai di ayat 46 ini ya, di antara karakteristik kaum Bani Israel yang hendaknya kita jadikan sebagai bahan ibrah buat kita, keburukan-keburukan Bani Israel yang melupakan nikmat Allah ya, dan keburukan-keburukan Bani Israel yang tidak mau beribadah, tidak mau berjamaah, tidak suka berkumpul dengan orang-orang solih ya kan. Termasuk juga karakternya orang Bani Israel yang tidak mengimani kepada risalah Rasulullah. Jangan sampai kita ikuti, tapi ikutilah apa yang menjadi risalah Rasulullah, termasuk perintah kita bersabar dan sholat ketika ditimpa suatu permasalahan hidup dan kehidupan kita. Ingat, dengan sholat kita Allah akan memberikan solusi terbaik. Dengan sabar kita, kesabaran kita akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian rahimakumullah, sampai di ayat 46. Insyaallah mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Berjumpa lagi di pekan depan dengan tafsir Al-Quran di ayat yang ke-47.